Oke, eee, aku juga pernah berharap sama manusia, sama teman gitu ya, kayak pasti aku yakin sebagai manusia kita juga pernah gitu ya berekspektasi kayak, aku pernah berekspektasi sama temenku karena aku udah baik sama dia, jadi aku berharap dia juga baik nih sama aku, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, pasti, kejadian-kejadian itu kayak sering banget gitu ya terjadi di kehidupan kita gitu mungkin. Nah, aku, mau share sesuatu nih. Aku pernah dengar suatu statement yang menurut aku tuh powerful banget gitu, dari seorang pendeta di YouTube gitu. Dia bilangnya gini, "Sebagai manusia, kita tuh justru harus banget nih kecewa sama manusia lain, gitu, supaya kita tahu kalau cuma Tuhan yang gak pernah ngecewain kita." Nah, gimana sih sebenarnya biar kita tuh, nggak kecewa gitu dan nggak terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi sama orang lain. Nah, di ibadah kita kali ini yang akan dibawakan oleh Kak Antoni, kita akan semakin dikuatkan nih oleh firman Tuhan dan arahan-arahan dari pertanyaan Tuhan melalui kitab ini. Oke, mari, sebelum kita mulai ibadah di sore hari ini, aku persilahkan untuk teman-teman mengambil waktu sejenak untuk, bersaat teduh bersama. Oke, saat kita dimulai. Oke, saat teduh selesai. Aku mau sharing juga nih satu ayat, yang aku suka banget gitu ya dari Mazmur 42 ayat 11. Bunyinya gini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diri? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku." Gitu. Nah, di ayat ini kita diingatkan lagi nih supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan aja yang sanggup dan mampu memulihkan sebesar apapun rasa kecewa kita terhadap manusia ataupun terhadap hal-hal lain. Oke, sebelum kita mulai ibadah juga, mari kita mengangkat sebuah lagu pujian yang berjudul Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
hanya untukmu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa untuk doa pembuka. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas hidupmu. Kau memperbolehkan kami untuk berada di ruang virtual ini untuk kembali memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini akan biarlah segala sesuatunya dalam memuliakan nama-Mu, biarlah nama kami sendiri kecil, namun nama-Mu besar. Biarlah segala sesuatu yang diberikan sharing pada hari ini menjadi pertama dan ini akan menjadi baik untuk kami tanamkan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pembukaan, mari kita sama-sama mengundang kehadiran Tuhan untuk berada di tengah-tengah kita saat ini. Marilah kita mengangkat lagu ini sebagai penyembahan bagi yang berjudul Yesus. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah.
Baik, sekarang aku silakan kepada kamu untuk menyampaikan. Yuk teman-teman, sebelum saya memulai sharing firman pada sore ini, baiknya teman-teman alangkahnya kita fokus terhadap Tuhan, dan saya akan memimpin doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini kami bisa dapat berkumpul bersama-sama lagi Tuhan di dalam ibadah pesan doa Kuida ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kami semua, termasuk saya akan membawa sharing agar kami bisa lebih tahu apa sebenarnya kami harapkan di dalam dunia ini Tuhan. Yang kami harapkan hanya Tuhan saja sesuai dengan judul lagu yang tadi Tuhan. Kiranya Tuhan selama sharing firman ini Tuhan dapat memberikan kami Roh Kudus yang tahu dalam hati kami Tuhan, biar kita bisa fokus lagi Tuhan, dan kiranya tidak ada gangguan apapun termasuk sinyal Tuhan agar sharing firman ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam anakmu kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Oke. Gimana nih kabarnya teman-teman nih? Udah nggak biasa kita 2 tahun ini udah menjalankan kuliah online ya teman-teman. Nah, mungkin selama kuliah online ini kita itu kayak suka berekspektasi sama teman kita atau sama pacar kita atau enggak sama siapapun lah yang di sekitar kita. Nah, dalam kali ini aku di sini mau share nih teman-teman. Kita itu sebagai manusia itu jangan terlalu memberikan pengharapan lebih atau berekspektasi lebih terhadap manusia. Kenapa teman-teman? Yuk kita sama-sama lihat PPT-nya yuk teman-teman, kita lihat. Boleh Peter di share screen? Sebentar. Sebelumnya maaf ya kalau misalnya saya memetikkan dulu soal takutnya sinyalnya bermasalah. Oke, nah di sini saya membuat sharing tema sharingnya adalah jangan berekspektasi dan berpengharapan lebih kepada manusia. Wah, kenapa ya teman-teman ya? Oke, sebelumnya saya mau ngajak teman-teman untuk membuka ayat Alkitab ini dari Kisah Raja Daud. Boleh next? Gitu. Nah, yuk sama-sama kita baca di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Nah, di ayat ganjil aku minta teman-teman yang perempuan untuk membaca, atau enggak aku aja sendiri, atau enggak saya sendiri baca. Oke. Nah, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Tempat itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Dan itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang padanya, lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Oke. Jadi dalam sharing ini, kenapa aku membawakan dari kisah Daud. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak teman-teman kenapa aku membawakan kisah Daud? Nah, awalnya itu Daud adalah seorang hamba Tuhan ya teman-teman, yang kita tahu ya, suka menggembalakan domba, suka bikin puji-pujian Mazmur ya teman-teman ya. Nah, dalam konteks itu si Daud ini kan kita tahu ya teman-teman bahwa Daud ini adalah orang yang benar-benar dipilih Tuhan. Dan saat Daud berperang melawan Goliat pun kan yang berperang itu kan adalah kan saudara-saudaranya teman-teman. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Daud yang maju dan dapat mengalahkan Goliat dengan hanya menggunakan ketapel dan batu saja teman-teman. Nah, itu bagaimana caranya teman-teman? Karena Daud itu mengandalkan Tuhan, teman-teman. Nah, tapi kenapa di satu titik Daud itu bisa jatuh dalam dosa? Nah, boleh next, Pie? Nah, poin-poin dari kisah Raja Daud. Nah, di sini aku ngambilnya dari ini ya, rundown-nya teman-teman ya. Yang pertama, Daud merupakan hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Yang kedua, Daud mengalahkan Goliat dengan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Daud jatuh ke dalam dosa akibat seorang wanita cantik. Nah, mungkin kita pikir gini ya teman-teman ya. Orang yang baik itu
yang kita mungkin kenal selama ini, mungkin teman kita atau enggak orang-orang di gereja atau enggak pacar kita yang kita tahu selama ini mungkin di depan kita kayak melayani Tuhan baik-baik, terus ngobrol sama kita baik-baik gitu. Nah, di situ kadang-kadang kita bisa kayak ditipu teman-teman dengan hal itu. Kadang-kadang kita berekspektasi sama mereka, wah ternyata si ini baik ya, si itu baik ya. Nah, tapi kita belum tahu teman-teman, maksudnya di kedepannya seperti apa, karena setiap karakter manusia itu atau karakter orang itu bisa berubah-ubah teman-teman. Nah, contohnya seperti yang ada di dalam kisah Daud. Nah, Daud itu yang kita tahu kan dia hamba Tuhan ya teman-teman. Dia itu orang baik, terus dia mau mengandalkan Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau, seperti yang melawan Goliat. Dan dia hanya menggunakan ketapel dan menggunakan batu itu karena apa? Karena Tuhan yang menyuruh Daud untuk melawan Goliat dengan menggunakan hal seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika Daud dipilih menjadi raja Israel, Daud akhirnya tergoda teman-teman dengan seorang wanita cantik yang bernama Batsyeba. Nah, ya, setiap orang itu teman-teman di satu titik bisa berubah teman-teman jika imannya lemah, dan ketika kita berekspektasi terhadap orang itu teman-teman, mungkin kita pikir orang itu baik gitu, tapi ketika orang itu mengecewakan kita karena mungkin melakukan hal yang tidak sesuai dengan jalan kita atau tidak sesuai dengan Tuhan, kadang-kadang kita bisa kecewa teman-teman. Nah, boleh next ya. Nah, dari kisah Raja Daud, kaitan dari kisah Raja Daud dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku mau bacakan dari kisah Raja Daud dulu, teman-teman. Nah, yang pertama, Raja Daud merupakan raja yang setia semenjak ia mengembalakan domba dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah, dan mengalahkan Goliat dengan mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua, Raja Daud jatuh ke dalam dosa dan dosa perzinahan akibat seorang Batsyeba. Nah, teman-teman, aku mau jelasin ya teman-teman. Nah, Raja Daud itu kan merupakan ini ya, hamba yang setia semenjak ia mengeluarkan doa dan puji-pujian mazmur bagi Allah. Nah, tapi di satu titik ketika dia menjadi raja, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, teman-teman. Nah, kalau misalnya gini teman-teman, saat kita berekspektasi lebih sama orang atau berpengharapan lebih sama orang maupun sekalipun itu pendeta, teman-teman. Kita boleh saja teman-teman, tapi kita tidak tahu apakah itu sifatnya sementara atau itu dan itu sifatnya tidak pasti ya teman-teman ya. Nah, di saat kita berekspektasi lebih terhadap orang itu teman-teman, mungkin ia bisa melakukan hal yang baik kepada kita, tapi di saat melakukan hal yang kecewa bagi kita akan merasa ada hal kecewa teman-teman, dan mungkin kita merasa kayak, kenapa sih dia kayak gini tiba-tiba? Kenapa sih, kan aku pikir kan dia orangnya baik gitu. Aku pikir kan dia orangnya selama di gereja baik gitu. Tapi kita kok tiba-tiba kok dia bisa berubah gitu. Kadang-kadang kita ngeliat itu dari first impression-nya aja teman-teman. Nah, selanjutnya next, lalu apa dengan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang tadi aku udah jelasin ya teman-teman ya. Yang utama, kita terkadang selalu berpikir untuk bahwa semua orang baik akan terus baik, dan kita mudah percaya terhadap hal tersebut untuk untuk menerima dan membantu kita untuk menjadi yang terbaik. Oke, aku mau jelasin dulu dari poin yang pertama. Nah, ini sesuai dengan kehidupan aku dulu ya teman-teman ya. Dulu aku di SMA ya punya temen tuh yang baik banget sama aku gitu. Terus selama ini aku juga di kelas juga suka ngobrol sama dia, suka sharing firman sama dia gitu. Nah, karena aku suka sharing firman sama dia gitu, dan aku suka ngobrol-ngobrol sama dia, aku itu berekspektasi terhadap dia, teman-teman, dan mengharapkan lebih terhadap dia kalau misalnya hidup aku bisa berubah karena dia. Tapi di satu saat pas aku udah masuk ke dunia kuliahan, kita udah bener-bener udah lost kontak ya. Aku sama dia udah lost kontak. Nah, aku lihat dari story Instagram-nya, tiba-tiba hidupnya berubah. Dari situ aku kayak kecewa gitu. Karena apa? Karena yang aku tahu dia itu orangnya baik. Udah bisa membawa aku ke jalan yang benar, bisa membawa aku ke gereja gitu. Bukannya aku berarti belum pernah ke gereja sebelumnya, bukan, tapi dia membawa aku ke gereja untuk aku lebih bertumbuh lagi gimana. Tapi pas aku lihat dia hidupnya berubah, aku kecewa dan aku kayak bingung sama Tuhan. Ternyata kenapa sih Tuhan? Kok dia bisa jadi kayak gini Tuhan gitu. Nah, dari situ pun aku tahu gitu, kalau misalnya orang yang baik pun belum tentu bisa seterusnya baik, teman-teman. Bahkan orang yang tadinya mungkin kita pikir itu adalah orang yang paling suci atau yang paling beriman di gereja atau di kampus, pas kita lihat hidupnya yang berubah gitu. Itu adalah hal yang itu kemungkinan bisa terjadi, teman-teman. Karena
godaan dunia itu sangat 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 jahat, teman-teman. Kayak tadi kisah Daud ya, teman-teman ya. Dia tuh jatuh karena seorang wanita cantik. Itu hanyalah satu orang saja, teman-teman, udah bisa merusak dari karakter si Daud. Nah, kalau kita misalnya udah berekspektasi sama orang, tiba-tiba orang itu salah, teman-teman, pasti kita kecewa. Tapi secara nggak sadar pun kita akan marah sama Tuhan. "Kok kenapa sih Tuhan dia kayak gini? Kenapa aku nggak ikutan kayak gini aja Tuhan?" Gitu kan dia juga kayak gini gitu. Nah, itu itu adalah hal yang salah, teman-teman, dan itu bisa membinasakan. Oke, lalu yang kedua, kita selalu lebih mengidolakan atau mengutamakan boyband, penyanyi, atau pemain sepak bola daripada Tuhan kita sendiri. Teman-teman pernah nggak sih kayak misalnya nih, teman-teman kayak nonton drama Korea, mungkin sekarang yang lagi viral tuh apa sih namanya, Squid Games ya? Atau enggak, nonton Startup, atau enggak dengerin lagu BTS, atau enggak Blackpink. Teman-teman kan kalau misalnya yang bener-bener fanatik ya sama drakor atau enggak boyband, girlband lah, pasti teman-teman tuh kayak, wah berekspektasi lebih dong sama mereka, kayak mereka tuh nanti bisa begini atau enggak mereka akan selalu baik gitu. Tapi apakah kita sebenarnya udah tahu di depan semua itu di belakangnya seperti apa? Kita kan tidak tahu kan, teman-teman. Nah, tapi kadang-kadang itu kita berekspektasi lebih daripada Tuhan gitu. Padahal Tuhan tuh yang selalu ada dalam hidup kita gitu. Kenapa kita suka melupakan Tuhan gitu? Nah, itu baik lagi dalam kisah Daud. Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena godaan, teman-teman. Jika kita lebih mengutamakan hal duniawi atau enggak hal-hal yang di luar firman Tuhan, kita akan tergoda terus kalau misalnya kita tanpa mengandalkan firman Tuhan. Seperti aku ya contohnya, kalau misalnya ada ini ya, di waktu istirahat, kadang-kadang aku kalau misalnya handphone tuh tergoda untuk main game gitu. Nah, disitulah caranya kita bisa untuk memfilter itu dengan mendengarkan firman Tuhan. Makanya setiap pagi itu, aku itu selalu, saat teduh atau enggak suka ini ya, dengar-dengar lagu rohani karena apa? Karena yang paling utama dalam hidup kita adalah firman Tuhan, teman-teman, dari hal yang lain. Nah, dari situlah teman-teman, karena kalau misal kita sudah mengandalkan manusia, teman-teman, atau nggak berpengharapan lebih, atau nggak berekspektasi, kita tuh bisa jatuh, teman-teman, ke dalam kekecewaan, atau enggak rasa amarah, atau enggak rasa dosa yang kita bisa marah sama Tuhan. Padahal itu kesalahan dari kita sendiri, teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan lebih dulu dalam hidup kita. Dan kita juga lebih mengandalkan idola kita, atau teman-teman kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, teman-teman. Oke, boleh next? Nah, di sini aku mau menjelaskan ekspektasi dan pengharapan. Nah, di sini aku udah merangkumkan bahwa ekspektasi dan pengharapan itu dibagi menjadi dua, yaitu manusia. Apa itu ekspektasi dan pengharapan terhadap manusia? Ketika kita ingin sesuatu tersebut selalu hadir atau sesuai keinginan kita sampai kita merasa nyaman atau puas, contohnya seperti yang ada di slide pertama yang tadi aku jelaskan, teman-teman. Jadi kalau misalnya ekspektasi dan pengharapan manusia itu hanya bersifat sementara dan tidak pasti. Kenapa bersifat sementara, teman-teman? Karena orang yang kita mengharapkan atau orang yang kita ekspektasi lebih untuk menjadi baik, itu akan berubah-ubah, teman-teman. Karena kita itu masih penuh dengan hidup yang berdosa, teman-teman. Karena di dunia ini godaan itu masih banyak, teman-teman. Dan tidak pasti, teman-teman. Kalau misalnya kita contoh nih, kita mendapatkan solusi dari teman kita atau enggak dari siapapun yang kita pernah minta untuk bantu kita, mungkin kadang-kadang bisa sesuai dengan jalan kita, kadang-kadang tidak, teman-teman. Makanya itu aku di situ itu tidak pasti, teman-teman. Lalu yang kedua, Tuhan. Lalu apa itu ekspektasi dan pengharapan terhadap Tuhan? Ketika kita ingin mengharapkan sesuatu dari Tuhan untuk mengubah hidup kita dan selalu hadir dalam hidup kita, asalkan kita sudah percaya kepadanya, sifat dari hal ini adalah pasti dan mutlak. Nah, pengharapan dan ekspektasi kepada Tuhan itu sangat pasti, teman-teman. Karena apa? Yang punya hidup kita itu hanya Tuhan, teman-teman. Mungkin kita kayak mikir, ih, kok Tuhan kok kayak nggak ada sih dalam hidup kita, dalam hidup aku. Kok Tuhan kok selama ini kayaknya aku gini-gini tuh saya Tuhan ya, kayak nggak ada gebrakan gitu, kok teman aku yang ini enak gitu. Nah, itu sebenarnya proses, teman-teman. Proses gimana kita harus percaya kepada Tuhan gitu. Kalau misalnya kita udah lemah atau kita udah nggak kuat lagi iman kita dalam Tuhan, itu ada yang salah, teman-teman, dalam hidup kita. Karena apa? Karena kalau misalnya kita sudah percaya sama Tuhan, teman-teman, kita nggak ada rasa khawatir lagi, teman-teman, untuk berharap sama Tuhan gitu. Dan pasti kita tahu apa yang Tuhan inginkan, dan kita tahu tujuan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Kadang-kadang gini, teman-teman, kita kalau misalnya lagi sedih, atau nggak lagi bener-bener galau, atau lagi patah hati, diputusin pacarnya. Nah, kadang-kadang itu kita suka curhat sama manusia, atau nggak curhat sama
atau nggak curhat lah pokoknya intinya teman-teman ya. Itu kadang-kadang kita suka kayak dapat jawaban itu yang misalnya kita bikin tambah sedih lagi, atau enggak tambah kurang semangat gitu, atau enggak kita bisa semangat, tapi itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengetahui itu sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu kembali lagi dengan firman Tuhan, teman-teman. Dari firman Tuhan pun kita bisa mendapatkan hikmat bahwa pengharapan yang dikasih tahu sama teman kita itu, apakah itu udah benar atau tidak, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita ada masalah atau ada problem hidup kita, kita harus berharap sama Tuhan lebih sungguh lagi dan kita harus lebih mengenalkan Tuhan. Yang pertama, karena dengan mengenalkan Tuhan, pasti kita sudah percaya akan pengharapan Tuhan. Oke, boleh next. Nah, di sini ada 4 poin ekspektasi dari manusia. Yang pertama, ekspektasi dan pengharapan dari manusia itu berujung kecewa. Nah, kenapa tuh teman-teman bisa berujung kecewa? Nah, kayak tadi barusan yang dari kisah Daud, kita kan melihat nih teman-teman, bahwa Raja Daud itu kan jadi panutan ya bagi umat Israel. Dia mengandalkan Tuhan, dia udah menjadi raja bagi umat Israel yang dipilih Tuhan gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Mungkin orang Israel mungkin kecewa, teman-teman, apalagi yang si Uria, teman-teman, yang dibunuh oleh Raja Daud untuk berperang, teman-teman. Nah, Nabi Lot pun kecewa Tuhan. Nabi Lot tuh kecewa, teman-teman. Karena apa? Karena Daud tuh udah dipilih Tuhan sebagai raja, tapi apa? Akhirnya dia membuat dosa perzinahan, teman-teman. Dan tuh akhirnya ujung-ujungnya kecewa, teman-teman. Sama seperti kita, teman-teman. Ketika misalnya kita berharap sama pacar kita, mungkin pacar kita sama ini udah baik sama kita, atau enggak teman-teman kita. Tapi di saat mungkin mereka mengecewakan kita, mungkin kita akan kecewa, teman-teman. Makanya itu, kita jangan terlalu berekspektasi lebih terhadap manusia untuk selalu hadir dalam hidup kita, selalu membantu kita, teman-teman. Lalu yang kedua, ekspektasi dan harapan yang belum tentu dengan sesuai arahan yang kita mau. Teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya nih, teman-teman kayak suka curhat atau teman-teman suka minta tolong bantuan untuk mendapatkan solusi gitu. Apakah, solusi itu bisa sesuai dengan arahan kita, teman-teman? Belum tentu, teman-teman. Karena apa? Kadang-kadang teman kita tuh suka ngasih arahan tuh yang suka menjebloskan kita, teman-teman. Misal mau mengkompor kita, teman-teman. Tapi belum tentu juga, teman-teman itu bisa menjebloskan kita. Makanya itu, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa solusi yang dikasih teman kita atau yang diberikan sahabat kita sudah sesuai dengan arahan kita, yaitu kembali lagi ke firman Tuhan, teman-teman. Karena hanya firman Tuhan yang bisa membimbing kita untuk mendapatkan hikmat apa yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Oke, yang ketiga, sifat pengharapan dari manusia itu dapat berubah-ubah. Nah, maksudnya berubah-ubah ini apa, teman-teman? Nah, misalnya nih, dia ngasih taunya A nih, kamu harus kayak gini, tahu-taunya pas dia lihat teman-teman nih udah ngelakuin hal ini, terus ada yang berubah dari teman-teman, dia pasti akan ngomong B. Atau enggak, di saat teman-teman susah, teman-teman kalian tuh kayak ngejauhin kalian gitu. Dan di saat kalian senang, teman-teman itu selalu ada buat kalian. Dan itu teman-teman bisa kecewa. Nah itu teman-teman, sifat manusia itu bisa berubah-ubah, teman-teman. Dan pengharapan manusia itu bisa berubah-ubah dan sifatnya itu nggak mutlak, teman-teman. Nah, lalu yang keempat, sifat pengharapan dari manusia belum tentu dapat membangun atau sebaliknya dapat menjatuhkan kita ke rasa kekecewaan. Nah, mungkin kita pernah nih teman-teman berharap sama pacar kita. Jujur, aku mau sedikit share teman-teman ya, dari pengalaman hidup aku ya. Dulu aku punya pacar ya teman-teman ya. Aku berharap banget nih sama pacar aku nih untuk selalu ada gitu. Aku udah ke gereja bersama dia, udah pernah ketemu sama orang tuanya juga gitu. Karena aku cuma ngeliat first impression-nya saja gitu, dan nggak tahu latar belakangnya seperti apa gitu. Akhirnya aku terlalu berharap lebih sama dia, teman-teman. Dan aku di situ pun juga dalam proses pacaran tuh teman-teman ya, suka lupa waktu dengan Tuhan seperti saat teduh gitu, lebih suka ngechat sama doi gitu tiap malam gitu. Nah, karena aku pikir itu udah suatu hal yang baik bagi hidup aku, teman-teman. Nah,
Tapi di satu titik, ada rasa kecewa yang aku dapatkan dari dia. Bukan berarti dia ini ya teman-teman ya, ada hal yang, maksudnya bukan berarti dia ini ya teman-teman ya, jelek gitu, enggak. Dia juga ada melakukan hal positif, cuma karena aku tahu berharap lebih sama dia dan aku rasanya kecewa. Dan pada saat kecewa itu aku marah sama Tuhan, "Ini kenapa sih Tuhan, hidup aku kayak gini Tuhan? Kenapa harus kayak gini?" Gitu. Padahal itu kesalahan aku sendiri teman-teman. Nah, dari situlah teman-teman aku kayak, masa kalau misalnya kita terlalu berharap lebih sama manusia, mungkin karena kita lihat dia baik gitu, tapi kita belum tahu lihat ke sana. Di saat dia bikin kita kecewa, pasti kita akan jatuh ke rasa kecewa teman-teman, saat kita tanpa sadari teman-teman. Nah, itu yang aku pernah alami ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah ngalami hal yang sama gitu. Kita kadang-kadang dalam masa kecewa itu kita marah sama Tuhan gitu. Tapi sebenarnya kecewaan itu datang dari rasa kesalahan kita sendiri teman-teman. Tuhan tuh nggak pernah memberikan hal yang kecewa dalam hidup kita teman-teman. Pencobaan apapun nggak pernah bikin kita kecewa. Karena apa teman-teman? Semua yang Tuhan lakukan itu adalah proses teman-teman untuk yang hidup kita menjadi lebih baik teman-teman. Proses itu seperti ujian ya teman-teman ya. Contohnya dosen itu Tuhan ya, Tuhan yang ngasih kita materi-materi. Nah, di saat ujian itu ada prosesnya teman-teman. Prosesnya bagaimana kita mengetahui firman Tuhan, bagaimana kita untuk mengetahui jalan dari hikmat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, teman-teman. Prosesnya ujiannya itu adalah sebuah proses, teman-teman. Di saat kita udah mendapatkan nilai yang baik, itu ada value-value yang kita udah tanamkan dalam hidup kita dalam firman Tuhan. Nah, dari situ di saat kita dikecewakan oleh manusia, tapi kita udah diisi dengan firman Tuhan, rasa kecewa itu akan hilang, teman-teman. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman. Mungkin kalau misal kita kosong, kita akan kecewa. Kenapa? Karena kita belum merasakan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Tapi jika kita sudah diisi oleh firman Tuhan, bisa kita kecewa dari manusia, pasti kecewa itu akan hilang. Karena apa? Karena kita tahu, karena Tuhan tuh selalu ada buat kita. Di saat manusia mengecewakan, Tuhan tuh dia pernah mengecewakan, teman-teman. Makanya itu, kita jangan terlalu pengharapan lebih kepada manusia, apapun itu. Oke, next. Nah, lalu ekspektasi dan pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, ekspektasi dan pengharapan yang menuju kebahagiaan. Nah, mungkin kita selama ini berharap sama Tuhan ya, misal contoh mau mendapatkan nilai yang bagus atau enggak mau dapatkan hal yang kita inginkan, teman-teman. Tapi itu ada prosesnya, teman-teman. Bukan berarti Tuhan tuh nggak mau ngasih, tapi Tuhan tuh melihat deposit kita masing-masing, teman-teman. Mungkin di saat kita butuh ini, teman-teman, tapi Tuhan tuh melihat sebenarnya kita butuh atau enggak. Mungkin kadang-kadang kita terlalu berambisi dalam kedagingan kita, teman-teman. Kayak yang misalnya nih, si ini udah pakai baju bagus ya, si ini udah pakai handphone bagus ya. Terus tiba-tiba kita minta sama Tuhan, tapi Tuhan nggak kasih. Bukan berarti Tuhan tuh nggak mau kita hidup bahagia, teman-teman. Tapi Tuhan tuh mau ngeliat proses kita, teman-teman, dan posisi kita. Nah, ekspektasi yang dari Tuhan itu teman-teman, itu adalah hal yang paling bahagia teman-teman. Karena apa? Karena itu sifatnya kekal teman-teman. Mungkin dari kita masih muda sampai kita tua, itu adalah sifatnya kekal. Pengharapan untuk Tuhan teman-teman. Dan itu kita pasti bahagia sekali ya teman-teman kalau misalnya kita mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu jauh dari semua apapun yang ada di dunia ini teman-teman. Nah, lalu yang kedua, ekspektasi dan pengharapan yang sesuai dengan jalan hidup kita walaupun tidak melihat secara langsung. Mungkin selama ini kita melihat proses dari Tuhan tuh ini ya teman-teman ya, kita nggak bisa ngelihat secara langsung ya. Tapi kita merasakan itu dengan aktivitas kita sehari-hari teman-teman. Contohnya kita mungkin dikecewain sama pacar kita dikecewain sama teman kita dikecewain sama orang tua kita, bahkan mungkin kita kecewa sama diri kita sendiri mungkin karena kita gagal gitu. Tapi itu sebenarnya proses teman-teman. Dan di situ Tuhan tuh menguji kita, apakah kita kuat untuk berharap sama Tuhan di dalam kondisi kita waktu kita mendapatkan masalah itu, teman-teman. Nah, kalau misal dalam hal kecil pun kita sudah bisa, teman-teman. Kita pasti akan bisa menyelesaikan masalah yang besar, teman-teman. Jika kita tetap mengandalkan Tuhan, teman-teman. Karena apa? Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita, teman-teman. Makanya kita jangan stop untuk berhenti berharap terhadap Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, sifat pengharapan dari Tuhan itu sudah pasti asalkan sesuai dengan posisi dari hidup kita. Nah, poin ketiga ini sangat berkaitan ya teman-teman sama yang poin pertama yang tadi aku udah jelaskan. Tuhan itu melihat posisi hidup kita, teman-teman. Karena apa? Karena kapasitas manusia itu berbeda-beda, teman-teman.
mungkin si ini bisa ini, atau enggak si ini, eee, bisa melakukan hal itu, tapi Tuhan tahu gitu, teman-teman. Kadang-kadang itu Tuhan tuh lebih tahu dari kita sendiri, teman-teman. Mungkin kita, belum terlalu mengenal ya diri kita seperti apa, tapi Tuhan itu udah tahu sejak kita sebelum kita lahir, teman-teman. Kita prosesnya dibentuk sampai mana, teman-teman. Makanya itu tuh, teman-teman, Tuhan tuh memberi pengharapan yang kita minta, tapi sesuai porsi hidup kita, teman-teman. Karena apa? Kapasitas manusia itu beda-beda, teman-teman. Nah, lalu yang keempat, sifat pengharapan dari Tuhan adalah penguatan hidup kita di saat kita jatuh dan lemah. Nah, baik lagi ya teman-teman ya ke poin pertama ya. Nah, di saat kita kecewa teman-teman, di saat kita jatuh, di saat kita mungkin hilang teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sudah mengisi hal itu dengan firman Tuhan, semua hal itu akan hilang teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang ada dalam hidup kita lebih besar dari apapun teman-teman. Nah, sebaliknya jika kita belum mengisi hal seperti itu dengan firman Tuhan, mungkin kita akan mengalami hal yang seperti itu dengan rasa-rasa kecewa yang berat, teman-teman. Nah, bukan berarti teman-teman, di saat kita ada masalah baru kita dekat sama Tuhan, enggak. Kita harus dekat Tuhan itu setiap waktu dan setiap saat, di saat kondisi apapun, teman-teman. Karena apa? Ya karena baik lagi teman-teman, yang punya dunia ini, yang punya hidup ini tuh Tuhan, teman-teman. Di saat kita kuliah, di saat kita bekerja, atau di saat apapun barang yang kita miliki, itu semuanya dari Tuhan, teman-teman. Kalau misalnya Tuhan nggak kasih, teman-teman, mungkin sampai hari ini pun kita nggak bisa kuliah atau nggak bisa kerja. Bahkan kita nafas ini, teman-teman, kita bisa bangun pagi-pagi itu karena Tuhan, teman-teman. Itu bagi aku ya, teman-teman ya, kalau misalnya aku udah bisa bangun pagi, bisa 1 pagi itu apa? Itu ada anugerah yang paling besar, teman-teman. Karena apa? Kita bisa hidup, teman-teman. Kita bisa mengubah apa yang kemarin kita lakukan, kita bisa mengubah pada hari esoknya, teman-teman, untuk menjadi hal yang lebih baik, teman-teman. Yang kita bisa melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengubah hidup kita atau enggak memberikan kita sebuah kedaulatan, teman-teman, untuk kita tahu proses Tuhan itu seperti apa, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya, perbedaannya. Lalu next. Nah, di sini aku mau kasih ayat, bagaimana cara berekspektasi lebih kepada Tuhan. Nah, ayatnya tertulis, di Yosua 1 ayat 9. Boleh teman-teman, aku mau minta tolong siapa yang bisa baca bantuannya? Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, thank you Fedora. Nah, di sini di Yosua ayat 1 sampai Yosua 1 ayat 19, di sini udah dijelaskan loh teman-teman. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di Alkitab ini sudah ditegaskan teman-teman, bahwa Tuhan ini selalu ada dalam hidup kita, teman-teman. Nah, kalau misal kita punya masalah, kalau kita misal ada rasa kecewa, teman-teman, karena kita telah berharap sama manusia, kenapa kita tidak mengharapkan kepada Tuhan saja, teman-teman? Karena apa? Semua hidup kita itu di tangan Tuhan, teman-teman. Kenapa kita masih suka lupa sama Tuhan? Mengapa kita masih suka lebih berharap sama manusia, teman-teman? Di saat kita punya masalah gitu, teman-teman. Dan itu sifatnya tidak pasti, teman-teman. Padahal tuh Tuhan tuh udah memberikan ini loh, teman-teman. Udah memberikan waktu untuk kita, teman-teman. Untuk kita bisa bertemu kepada Tuhan. Tuhan tuh waktunya fleksibel, teman-teman loh. Bisa kapan aja, asal kita sungguh-sungguh, teman-teman. Bahkan lebih gampang ketemu Tuhan daripada manusia, teman-teman. Kenapa? Mungkin kalau misalnya kita ketemu manusia, kita harus ngatur waktunya, atau enggak kita harus ketemu dia langsung gitu. Nah, tapi kalau Tuhan enggak, teman-teman. Kita cuma berdoa atau kita baca Alkitab, teman-teman, tiap pagi, atau enggak misalnya nih, contohnya pagi kalian nggak sempat nih jam 8 udah mau kuliah atau enggak bangunnya telat. Malamnya bisa, teman-teman. Bisa saat teduh, bisa dengan firman, bisa sambil dengan lagu rohani. Kalian tuh bisa berdoa, teman-teman. Berdoa minta apapun yang kalian inginkan atau enggak rasa keresahan kalian, teman-teman.
Karena dari situ kalian tuh bisa temukan jawaban yang pasti dan mutlak, teman-teman. Nah, di sini kan di Yosua 1 ayat 19 kan udah dijelaskan, teman-teman. Kita jangan tahu hati kepada Tuhan. Karena apa? Kita adalah umat pilihan Tuhan yang kita harus percaya, teman-teman, bahwa Tuhan tuh ada dalam hidup kita. Mungkin di kondisi pandemik ini ya, teman-teman, ya, udah 2 tahun kan, udah dari tahun 2020, sekarang udah mau tahun 2021 akhir, teman-teman, udah di bulan September. Teman-teman tuh kan pasti pernah kan rasa kayak kehilangan harapan atau enggak rasa kecewa sama Tuhan. Jujur aku juga pernah pas awal-awal tahun 2020 awal ini Covid dari tahun 2020, aku tuh kecewa banget karena apa, aku tuh kan sempat nih teman-teman kayak ada ini juga ya kerjaan sama teman di bagian desain atau enggak poster. Cuma semenjak Covid tuh semua itu hilang, teman-teman. Karena apa? Karena kan acara-acara itu udah nggak pernah bikin event lagi teman-teman ya saat Covid, apalagi pas awal Covid ya teman-teman ya. Walaupun mungkin aku juga ini ya teman-teman, dapat uang dari orang tua gitu teman-teman, tapi kan aku kan juga mau kerja ya teman-teman ya, walaupun kerja sampingan. Di situ aku kecewa sama Tuhan gitu. Cuma pas aku belajar lagi tentang firman Tuhan, sebenarnya dalam kondisi Covid ini loh teman-teman, kita tuh bisa berdekat lagi secara intim teman-teman. Karena apa? Kita di rumah, kita kuliah online teman-teman, kita nggak ke kampus, nggak keluar, atau enggak mungkin kita gereja juga online teman-teman. Nah, di saat itu teman-teman kita sendiri, kita harus lebih mengandalkan Tuhan teman-teman. Kita berdoa teman-teman. Kan kalau kita sendiri kan teman-teman ya, kita saat teduh, pasti kita itu lebih fokus teman-teman. Apa yang Tuhan mau, apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Mungkin di saat kayak seperti hari Minggu sebelum Covid, teman-teman kita gereja bareng sama teman-teman, kita praise and worship bareng gitu. Nah, kan itu kan kita rame-rame ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sendiri teman-teman, pasti kita akan merasa lebih kusyuk teman-teman, atau enggak lebih fokus. Nah, di situlah teman-teman aku kayak ngambil kesimpulan pas aku lebih tahu firman Tuhan seperti apa, itulah aku merasa kayak Tuhan tuh harus lebih dekat lagi sama aku, lebih dekat lagi sama Tuhan, di situ. Aku sendiri, aku berdoa sama Tuhan. Dan lama-lama rasa yang tadinya rasa kehilangan harapan, terus rasa kecewa itu hilang teman-teman. Karena apa? Karena aku tahu dalam kondisi seperti ini Tuhan tuh ada. Di saat kita susah Tuhan tuh ada gitu. Dan pasti mungkin kita merasa kehilangan gitu atau enggak kita kecewa. Tapi di saat kita udah di dalam firman Tuhan, Tuhan tuh pasti akan memberikan rasa kebahagiaan yang lebih 2 kali lipat, teman-teman. Mungkin nanti ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi, teman-teman. Mungkin tahun depan atau enggak besok gitu, teman-teman. Nah, makanya itu teman-teman, kita harus berharap sama Tuhan dan kita jangan pernah tahu hati sama Tuhan. Karena apa? Yang punya hidup ini tuh hanya Tuhan, teman-teman. Mungkin orang tua kita selama ini juga ada buat kita juga ya, teman-teman ya. Tapi bukan berarti orang tua kita bisa mengecewakan kita juga, teman. Bisa, teman-teman, orang tua kita bisa mengecewakan kita. Makanya kita harus berharap lebih sama Tuhan dan kita lebih mengandalkan firman Tuhan, teman-teman. Nah, oke, next. Nah, di sini ada ini ya kesimpulan dari ayat yang tadi ya, bagaimana cara berekspektasi lebih kepada Tuhan. Yang pertama, dari ayat di atas bahwa pertama-tama harus yakin sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan. Nah, itu yang poin pertama udah aku jelaskan ke teman-teman ya. Bahwa sebelum kita berekspektasi atau berpengharapan lebih kepada Tuhan, kita harus pertama harus yakin sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan, teman-teman. Kalau misalnya kita belum yakin, teman-teman, mungkin kita akan kecewa, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita udah yakin tangan kita sepenuhnya hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, kita nggak akan kecewa, teman-teman. Karena apa? Karena kita udah tahu based on firman Tuhan itu, teman-teman, bahwa hidup kita itu udah ada di catatan kehariannya Tuhan, teman-teman. Kita udah tahu sampai mana hidup kita mau kemana, teman-teman. Kalau misalnya kita udah benar-benar sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan, teman-teman. Lalu yang kedua, membangun mesbah hidup kita dengan Tuhan. Nah, maksudnya membangun mesbah hidup kita dengan Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, teman-teman, kita itu ambil waktu saat teduh, teman-teman, mungkin 1 jam atau 2 jam, teman-teman. Nah, di situ kita bertemu Tuhan secara langsung. Dan di situ pasti kita mendapatkan rasa tenang, teman-teman. Saya pernah ngalamin ya, teman-teman, di saat aku saat teduh jam 5 pagi.
Kan tuh pasti capek ya teman-teman nih kalau misalnya masih bangun jam 5, apalagi misalnya tidurnya jam 12 habis ngerjain tugas, atau enggak yang pas lagi nonton-nonton drakor, atau enggak yang pas lagi main game. Pasti kalau misalnya disuruh bangun pagi itu pasti capek ya teman-teman ya. Aku juga pernah ngalamin hal itu. Tapi pas aku saat teduh teman-teman, itu rasanya tuh ngantuk tuh hilang teman-teman. Karena apa? Karena kita itu tahu sebenarnya kita ketemu tuh siapa, itu Tuhan teman-teman. Nah makanya aku itu kadang-kadang suka bingung ya, maksudnya dalam kehidupan manusia. Bahkan aku sendiri teman-teman ya, kita itu kadang-kadang main game tuh bisa berjam-jam, atau enggak nonton drakor itu bisa 2 jam atau enggak 1 harian teman-teman, apalagi di kondisi Covid kayak gini ya. Tapi kadang-kadang itu kita suka lupa gitu, sama saat teduh, terus waktunya Tuhan gitu. Padahal yang punya hidup ini Tuhan, teman-teman. Coba bayangkan teman-teman misalnya nih, Tuhan tuh kecewa sama kita, terus kita tiba-tiba udah nggak punya apa-apa lagi, semua diambil sama Tuhan gitu. Pasti kita tuh kayak sedih kan teman-teman. Nah, Tuhan tuh sebenarnya maunya itu kita tuh lebih deket lagi teman-teman. Nah, di saat kita udah lebih deket lagi sama Tuhan teman-teman, kita tuh akan mendapatkan rasa kebahagiaan, dan kita akan mendapatkan pengharapan yang pasti dan ekspektasi yang sesuai dengan firman Tuhan teman-teman. Nah, kalau kita misalnya lebih mengutamakan aktivitas kita masing-masing atau hobi kita atau enggak apapun yang kita idolakan teman-teman, kita lupa sama Tuhan secara nggak sadar teman-teman. Dan kita kadang-kadang lebih berharap ke manusia atau enggak berekspektasi ke manusia teman-teman. Karena apa teman? Karena kita udah mengutamakan dunianya, karena kita udah mengutamakan duniawi terlebih dahulu teman-teman. Nah, jika teman-teman udah menerapkan dari itu teman-teman untuk mengutamakan Tuhan, pasti itu akan prosesnya teman-teman. Teman-teman bisa lebih dekat lagi sama Tuhan dan teman-teman otomatis secara langsung sudah berharap lebih kepada Tuhan teman-teman. Kalau misal teman-teman lebih mengutamakan Tuhan dibanding manusia. Oke, yang keempat, tetap mengenalkan Tuhan di setiap proses kehidupan kita setiap saat. Nah, kita mengandalkan Tuhan itu bukan di saat kita waktu ada masalah doang teman-teman, tapi di saat kita hidup senang, itu kita harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Di saat kita udah diproses, kita udah melewati masa ujian atau cobaan kita, pasti kita kan kayak berdoa, Tuhan jangan kayak gini, Tuhan jangan kayak gini, Tuhan jangan kayak gini. Nah, tapi di saat kita sudah mendapatkan hal yang sesuai dengan keinginan kita, pasti kita senang kadang-kadang suka lupa sama Tuhan kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Karena apa? Yang kita dapatkan itu sebenarnya itu dari Tuhan teman-teman. Kita harus bersyukur teman-teman. Nah, kita juga harus membagikan kasih Tuhan itu terhadap sesama teman-teman. Jika kita sudah mendapatkan goal kita teman-teman. Karena apa? Kita harus menjadi dampak buat orang lain juga teman-teman. Contohnya di teman kelas atau enggak teman sahabat kita, orang tua kita teman-teman. Karena apa? Biar mereka tahu teman-teman bahwa pengharapan yang pasti itu cuma dari Tuhan teman-teman, bukan dari manusia. Dan itu bukan hanya dari omongan saja teman-teman ya, tapi dari sifat teman-teman. Kalau misalnya dari omongan kalian, sorry, misalnya dari omongan kalian udah sesuai firman Tuhan, tapi sifat kalian belum mencerminkan sesuai dengan firman Tuhan, itu belum sebalance teman-teman. Makanya semua itu harus dibalanskan dengan sifat teman-teman, dan itu bisa mencerminkan kepada teman-teman kalian atau orang tua kalian. Nah, kita harus membagi kasih Tuhan itu kepada sesama kita supaya mereka yang belum berekspektasi atau pengharapan lebih kepada Tuhan bisa berbalik untuk berharap kepada Tuhan dan berekspektasi lebih kepada Tuhan daripada manusia, teman-teman. Nah, boleh next, Pi? Nah, nih. Apakah kita boleh berekspektasi terhadap manusia? Nah, sebenarnya berekspektasi lebih dan berharap lebih terhadap manusia itu boleh, teman-teman. Asalkan tidak terlalu berlebihan dan bersikap netral. Maksudnya tidak terlalu berlebihan itu gimana? Nah, misalnya nih, teman-teman, ada teman yang bantu kalian atau nggak memberi solusi. Nah, kalian boleh kayak berharap untuk mendapat hal yang baik dari teman kalian. Tapi jangan terlalu berharap lebih karena manusia itu bisa berubah, teman-teman. Yang kayak tadi aku udah jelaskan di awal ya, teman-teman ya.
Nah, lalu bersikap netral. Nah, ketika teman kalian udah ngasih solusi, kalian tuh jangan mencondongkan ke satu solusi saja, teman-teman. Tapi harus kembali lagi ke firman Tuhan, teman-teman. Karena dasar semua itu dari firman Tuhan, teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu apa ya, kayak inilah memfokuskan sekali lah, teman-teman. Seperti itu. Dan bersikap netral. Jadi kalau misalnya dia mengecewakan teman-teman, kalian tidak mudah untuk jatuh ke rasa kekecewaan itu, teman-teman. Karena apa? Karena kita udah tahu tujuan kita. Karena kita udah didasari oleh firman Tuhan, teman-teman. Lalu yang kedua, berdoa untuk meminta hikmat agar sesuai dengan keinginan dan firman Tuhan. Nah, setelah kalian mendapatkan solusi dari teman kalian atau mendapatkan bantuan dari teman kalian harus berdoa dulu, teman-teman. Jangan kayak langsung memutuskan. Nah, kenapa berdoa? Kan bisa kan langsung memutuskan. Enggak, teman-teman. Karena keputusan itu belum tentu baik buat kita, teman-teman. Mungkin keputusan itu baik bagi manusia, tapi belum tentu itu tahu itu udah baik untuk Tuhan atau belum. Nah, makanya itu kita berdoa untuk meminta hikmat. Apakah itu udah menyenangkan hati Tuhan atau belum, teman-teman? Dari situ kita bisa menemukan jawabannya dan kita bisa mengikuti sesuai arah firman Tuhan, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, dan jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dan tetap berdoa agar tidak ditutupi rasa kecewa jika memiliki kegagalan dalam berekspektasi terhadap siapapun. Nah, kembali lagi, teman-teman. Jangan terlalu mengambil kesimpulan ya, teman-teman. Yang tadi udah aku jelaskan di poin kedua ya. Nah, karena apa? Karena manusia itu sifatnya bisa berubah, teman-teman. Kayak tadi si Daud, teman-teman, yang tadinya baik, contohnya dia jatuh ke dalam dosa karena seorang wanita, teman-teman. Teman kita pun juga sama, bahkan kita sendiri pun juga bisa, teman-teman. Mungkin kita selama ini pelayanan, teman-teman, tapi pas kita udah selesai pelayanan, mungkin ada godaan dari teman lain gitu. Kalau misalnya kita belum didasari firman Tuhan, kita tuh gampang tergoda, teman-teman. Makanya itu, kembali lagi kita didasari hidup kita dengan firman Tuhan, teman-teman. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, dan tetap berdoa agar tidak ditutupi rasa kecewa jika memiliki kegagalan dan ekspektasi terhadap siapapun. Nah, teman-teman, bisa kita mungkin disakiti hati oleh teman kita atau enggak kecewa sama teman kita atau pacar kita. Mungkin secara manusia mungkin kita kecewa, teman-teman. Tapi ketika kita sudah minta hikmat dengan Tuhan dan kita sudah tahu dasar firman Tuhan, pasti rasa kecewa itu akan hilang dan ditutupi oleh firman Tuhan, teman-teman. Ibaratkan ya, teman-teman ya. Contohnya seperti genteng ya, teman-teman. Aku kasih perumpamaan ya, teman-teman, ilustrasi, sorry. Jadi kita itu ibaratkan genteng, teman-teman. Nah, terus kita adalah genteng yang bocor. Nah, hujan itu adalah teman kita yang bikin kita kecewa, teman-teman. Nah, terus kan kalau misalnya genteng bocor itu kan pasti kan akan ini ya, teman-teman ya, akan masuk ke dalam kan, teman-teman, ke dalam rumah. Rumah itu ibaratkan hati kita, teman-teman. Nah, kalau misalnya hujan itu terus-menerus, teman-teman, hujan atau rasa kecewa itu langsung masuk terus, teman-teman, ke hati kita, teman-teman. Pasti kan kalau misalnya hujan itu kan, misalnya genteng bocor itu kan hujannya kan masuk ke dalam rumah ya, teman-teman, airnya. Pasti kan banjir kan dari rumah kan, teman-teman. Nah, banjir itu rasa kecewa, teman-teman, yang menyakiti hati kita. Nah, di saat genteng itu udah dibetulkan atau sudah dikasih pokoknya dikasih ini ya, teman-teman ya, kayak dikasih cat yang untuk anti bocor itu ya, teman-teman ya. Nah, itu ibaratnya firman Tuhan, teman-teman. Jadi hati kita itu ditutupi oleh firman Tuhan, teman-teman. Saat kita udah mendapatkan rasa kecewa itu akan mental, teman-teman. Dan kita itu akan mendapatkan rasa yang bahagia, teman. Karena apa? Karena udah tahu, teman-teman. Karena udah hati kita tuh udah diisi oleh firman Tuhan, teman-teman. Jadi ilustrasi seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, makanya itu, teman-teman, kita harus berdoa dan kita harus tetap mengandalkan firman Tuhan di segala kondisi apapun, teman-teman, bisa kita kecewa. Karena dengan hal seperti itu, teman-teman, kita dapat kuat dalam kondisi apapun. Nah, lalu yang keempat, selalu mengutamakan ekspektasi dan pengharapan dari Tuhan. Nah, semua yang kita alami, teman-teman, semua yang kita dapatkan problema, teman-teman, itu kita harus berharap kepada Tuhan, teman-teman.
Dan kita harus berekspektasi kepada Tuhan untuk bisa mengubah hidup kita, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Yang bisa memberikan solusi yang kekal itu hanya Tuhan, teman-teman. Yang bisa mengubah hidup kita itu hanya Tuhan, teman-teman. Bukan manusia, teman-teman. Manusia itu cuma sebagai alat, teman-teman. Sebagai alat untuk kita dapat berproses, teman-teman. Tapi itu balik lagi itu ke hidup kita. Dan balik lagi itu apakah kita udah sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Lebih mengutamakan ekspektasi dan pengharapan dari Tuhan, teman-teman. Nah, oke, boleh next, dia. Nah, di sini ada ilustrasi ya, teman-teman ya. Aku ngambil dari salah satu restoran cepat saji di United States, yaitu In-N-Out Burger. Nah, mungkin teman-teman lihat makanan ini kayak lapar ya, udah sore lagi, udah habis kuliah, terus pede lagi makan, pasti ini lapar ya, teman-teman ya. Nah, aku bukan mau ini ya, teman-teman ya, bukan mau nunjukin makanannya, tapi aku mau nunjukin sejarahnya. Nah, aku langsung the point aja. Restoran yang sekarang dimiliki oleh Lightsey Torres yang merupakan cucu satu-satunya dari Harry dan Esther Snyder punya keunikan lainnya. Mereka memberikan ayat Alkitab kepada pelanggan melalui bungkus-bungkus makanan. Ide ini pertama kali ditemukan oleh Rick Snyder, presiden In-N-Out Burger, sebelum dipegang Lindsay, yang merupakan ayahnya sendiri pada tahun 1980. Hal ini terjadi sebagai bentuk iman Kristen mereka. Nah, teman-teman, ini ya teman-teman ya, owner dari perusahaan makanan cepat saji ini, teman-teman, menaruh ayat Alkitab, teman-teman. Mengapa demikian, teman-teman? Karena mereka tahu, teman-teman, mereka ini bisa membuka usaha ini karena apa? Karena mereka itu tahu, karena itu semuanya punya Tuhan, teman-teman. Karena Tuhan yang memberikan memberikan hikmat untuk membuka restoran ini, teman-teman. Dan tapi mereka nggak melupakan hal itu, teman-teman. Mereka itu menaruh ayat Alkitab dalam kemasannya, teman-teman ya. Karena apa? Itu adalah hasil pengucapan syukur mereka terhadap Tuhan, teman-teman. Nah, kita lanjut kalimatnya. Nah, dan mereka percaya pendapatan omset dari hasil penjualan karena adanya campur tangan Tuhan dan dalam usaha bisnis mereka. Nah, kalau kita misalnya berharap lebih kepada Tuhan atau nggak berekspektasi lebih sama Tuhan, pasti kita akan melalui proses-proses, teman-teman. Tapi prosesnya itu adalah proses yang pasti dan membahagiakan, teman-teman. Mungkin prosesnya berat, teman-teman ya. Tapi nih, apa yang kita dapatkan itu adalah hasil yang sifatnya ini, teman-teman, membahagiakan dan tidak membinasakan, teman-teman. Dan itu sifatnya kekal, teman-teman ya. Nah, di saat perusahaan ini sukses, teman-teman ya, mereka tetap mengandalkan Tuhan, teman-teman. Karena apa? Karena mereka tahu proses ini adalah campur tangan dari Tuhan, teman-teman. Nah, dalam ilustrasi ini aku mau menyampaikan ke teman-teman bahwa di dalam hidup ini prosesnya itu tidak mudah, teman-teman. Pasti kita ada rasa kecewa sama teman kita atau enggak godaan dari teman kita. Tapi kalau misalnya kita didasari oleh firman Tuhan, kita bisa mendapatkan goal, teman-teman, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Lalu next. Nah, teman-teman yang tahu nggak ini artis ini ya, Queen of Pop ya tahun 80 ya, Whitney Houston ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang tahu ya, dia meninggal karena apa? Karena dia mengkonsumsi kokain ya, teman-teman ya. Akhirnya dia meninggal karena overdosis. Nah, aku baca di berita ya, teman-teman ya. Nah, dia mengkonsumsi kokain itu karena apa ya, teman-teman? Karena dia terlalu berekspektasi lebih terhadap manusia, teman-teman. Terhadap si Brown ini, teman-teman ya. Dan saat itu si Whitney Houston tuh kayak berekspektasi kalau misalnya dia bisa mendampingi hidupnya. Tapi pas si Brown ini meninggalkan si Whitney Houston, akhirnya dia patah hati, teman-teman. Dan akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri, teman-teman. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Di saat kita udah berekspektasi lebih terhadap manusia, di saat dia bikin kita kecewa, pasti kadang-kadang kita depresi atau enggak kita marah sama Tuhan gitu. Padahal itu sebenarnya kesalahan kita sendiri karena kita terlalu berharap lebih sama manusia, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita terlalu berharap lebih sama manusia, di saat manusia mengecewakan kita nggak akan kecewa, teman-teman. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan tuh yang menghandle hidup kita, teman-teman. Nah, akhirnya apa? Si Whitney Houston akhirnya bunuh diri kan, teman-teman. Padahal dia ini karyanya tuh bagus, teman-teman, di dalam dunia dunia pemusikan di Amerika ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, di tahun 89 dia pernah mendapatkan Grammy Awards, teman-teman. Wah, itu kan pasti kan hal yang paling ini ya, teman-teman ya, paling apa ya?
hal yang paling inilah teman-teman, paling bagus lah di dalam dunia pemusnahan Grammy Awards teman-teman, dari luar negeri. Nah, tapi apa teman-teman, karena dia tahu berhak lebih sama manusia, akhirnya dia kecewa dan akhirnya dia bunuh diri teman-teman. Itu apa ya teman-teman, sayang banget kan gitu teman, kita udah dikasih hidup sama Tuhan gitu, tapi karena kita ditempa badai, ditempa rasa kecewaan, karena kesalahan kita sendiri teman-teman, karena kita tahu berhak sama manusia, akhirnya kita bunuh diri teman-teman, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan teman-teman. Dan itu kita nggak, dan pasti kita tidak akan mendapatkan hidup kekal teman-teman. Dan itu adalah kesukaannya si ini teman-teman, si Tante Lucy teman-teman, atau si iblis teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya kayak sebenarnya masih banyak ya teman-teman ilustrasi seperti ini ya. Contohnya kayak misalnya artis Korea yang bunuh diri teman-teman. Karena apa? Karena dia tahu berekspektasi terhadap fansnya teman-teman. Tapi di saat fansnya mengecewakan dia, akhirnya apa? Dia bunuh diri kan teman-teman, ya, artis Korea. Aku nggak usah sebutin namanya, tapi teman-teman pasti tahu beritanya. Karena dia tahu tahu berpengharapan terhadap fansnya teman-teman. Tapi di saat fans yang membuli dia, atau karena mungkin selama ini dia lihat cuma di kamera, tapi melihat mukanya langsung kayak biasa aja, dan akhirnya fans ngebully dia, akhirnya dia kecewa dan akhirnya dia bunuh diri teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya. Mungkin waktunya udah mau habis ya teman-teman, aku langsung next aja, langsung ke ayat penutup. Boleh next, Vie? Oh, boleh kesimpulannya deh, Vie, sorry sebelumnya. Aku baca kesimpulannya sebentar. Nah, aku yang baca nomor 2 saja ya. Lalu jika kita hidup berekspektasi dan pengharapan penuh terhadap Tuhan, maka hidup kita akan mengalami proses kedaulatan Tuhan atas problema atau keinginan yang kita capai secara pasti. Namun perlu adanya sikap yang lebih mengutamakan Tuhan dari hal apapun yang kita kerjakan dan kita punya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya kesimpulannya, bahwa dalam melakukan aktivitas apapun teman-teman, kita harus mengutamakan Tuhan teman-teman, karena aktivitas yang kita kerjakan itu adalah semuanya adalah pemberian Tuhan. Dan kita harus berharapan lebih terhadap Tuhan daripada manusia teman, karena pengharapan Tuhan adalah pasti. Oke, next ya. Nah, sebagai ayat penutup, aku mau baca di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi, di saat kita berpengharapan pada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati, teman-teman. Oke, ini sharing di aku. God bless you ya teman-teman. Semoga bisa memberkati teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kak Arifin, puji Tuhan. Firman-Nya yang dibawakan powerful banget ya. Kalau aku boleh main 1-2 hal lagi, yang pertama itu kita buat experience orang lain, terus kita juga harus berpengharapan teguh sama Tuhan. Jadi nggak gampang tergoncang sama dunia yang sangat karena cuma pasti. Oke, kalau gitu aku persilakan kepada pendoa untuk doa syafaat. Oke. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, aku mengajak teman-teman untuk sharing pokok doa pribadinya di kolom chat. Aku kasih waktu 1 menit buat teman-teman share pokok doanya ya.
Oke, buat teman-teman yang belum menuliskan pokok doanya bisa segera ya. Oke, seperti biasa untuk menaikkan pokok doanya, nanti teman-teman bisa mendoakan pokok doa orang yang ada di bawah pokok doa teman-teman ya. Untuk yang paling bawah bisa mendoakan yang paling atas. Oke, aku akan memimpin dalam persekutuan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu kami dapat berkumpul di persekutuan doa PM Frida sore hari ini. Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami, biarlah Tuhan yang memberkati setiap pokok doa kami. Pokok doa yang pertama, bersyukur buat ibadah yang telah berlangsung dan bersyukur untuk para pelayan yang telah melayani hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya. Mari kita doakan. Berdoa untuk PM Ukrida dan setiap pengurus agar dapat menjalankan program PM dengan baik dan memiliki koordinasi antar anggota pengurus dengan baik. Mari kita doakan. Berdoa untuk virus corona yang masih mewabah, kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi kita semua. Mari kita doakan. Berdoa untuk para tenaga medis yang berada di garda terdepan, kiranya Tuhan dapat memberikan mereka perlindungan dan kekuatan. Mari kita doakan. Berdoa untuk kampus kita Ukrida agar tetap produktif dalam kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi saat ini. Mari kita doakan.
Berdoa buat angkatan 2018 dalam menyusun skripsi dan magang atau PKL agar terus semangat, tidak mudah mengeluh, percaya bahwa Tuhan menemani di setiap prosesnya, dan terus berintegritas dalam melakukan penyusunan skripsi dan magang atau PKL. Mari kita doakan. Berdoa untuk setiap pribadi dari kita agar kiranya boleh semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi lingkungan kita. Mari kita doakan. Berdoa untuk teman-teman yang telah sharing pokok doanya di kolom chat. Mari kita doakan. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami ya Tuhan yang sudah kami naikkan, biarlah Tuhan yang berkehendak atas semua doa yang kami naikkan. Tuhan berkatilah setiap kami ya Tuhan, setiap pribadi dari kami, Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit atau virus yang sedang mewabah saat ini ya Tuhan. Berkatilah pelayanan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Aku serahkan pada Pedro. Oke, sebagai lagu penutup, lagu ini akan mengingatkan kita bahwa walaupun bergoncang dan kita ini, tapi Tuhan tetap aman, yang setia, yang nggak pernah meninggalkan untuk Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau
dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oke, aku persilakan untuk doa penutup kepada kami untuk kita dalam. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus pada sore minggu malam ini Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah PD kami Tuhan. Kiranya Tuhan sharing yang tadi saya bawakan bisa menjadi berkat bagi teman-teman saya di PD ini Tuhan. Bahwa sebenarnya hal yang pasti itu hanya daripadamu Tuhan. Dan berkatilah mereka agar mereka tidak mudah dikecewakan oleh manusia. Dan berikanlah mereka hikmat untuk dapat bisa berhadapan dengan Tuhan.
Terima kasih Yesus, saya serahkan doa ini dalam tanganmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya aku persilakan kepada Kak Peter untuk menyampaikan warta dan pengumuman. Oke, terima kasih Fedora, terima kasih Anthony. Shalom teman-teman, selamat malam, sore menjelang malam. Hari ini PD kita udah kelar. Ya, terima kasih karena udah hadir. Sebelum itu aku mau ucapin apresiasi dulu kepada petugas hari ini, yang ganteng, yang cantik, yang sharing firman, yaitu ada Anthony dari manajemen angkatan 2020. Terus PIC-nya aku sendiri, Peter dari sastra Inggris angkatan 2019. Terus worship leader-nya ada Fedora Natalia dari psikologi angkatan 2020. Pendoanya ada Kak Hiskia Kaisha dari psikologi angkatan 2019 dan operatornya Maesa Rafiansyah dari informatika angkatan 2020. Sebelumnya apresiasi dulu dong, tepuk tangannya dulu dong, kasih emoji dulu dong pada petugasnya. Oke, sebelum ini jangan kemana-mana, ada pengumuman, yaitu PM Celebration nanti teman-teman. Temanya Leaning on Us, Leaning on Jesus, sorry maaf, Persekutuan Mahasiswa Ukrida. Ya, tanggalnya hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021, jam 5 sampai selesai ya teman-teman, via Zoom. Jangan lupa hadir. Oke, sebelum kita leave, kita foto bareng dulu yuk. Oke. On cam semua, boleh dipersilakan. Mungkin Mahesa bisa atur. Yuk on cam semuanya, coba. Ya on cam dulu yuk, kita foto bareng. Ini ada yang cengenges, kenapa ini? Oke, udah ya. Oke, gas. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you teman-teman udah hadir di PD hari ini. Terima kasih, God bless you all. Semoga firman-Nya bermanfaat buat kehidupan kalian. Untuk petugas, jangan leave dulu. Evaluasi dulu kita. Oh iya, teman-teman, absen dulu. Boleh absen ini. Ada link absennya.